Presiden Jokowi diminta tarik militer dari tanah Papua. Melansir dari jubi.id, Badan Pengurus Harian Dewan Pimpinan Cabang Ikatan Pelajar Mahasiswa Nduga Indonesia Malang, Surabaya, se-Jawa Timur, BPH DPCN IPMNI SJBM Welinus Nirigi meminta kepada Presiden IR Joko Widodo segera menginstruksikan Panglima untuk tarik militer organik maupun non-organik dari Kabupaten Nduga, sebab imbas dari pengiriman militer ke tanah Papua membuat rakyat Papua di Nduga, Maibrat, Yakuhimo, Pegunungan Bintang, Puncak Papua, Puncak Jaya, dan Intan Jaya mengungsi. Daerah-daerah ini menjadi sasaran dari tahun ke tahun sebab pemerintah terus-menerus mengirimkan militer ke tanah Papua, katanya kepada Jubi melalui sambungan telepon seluler Sabtu 10 Desember 2022. Nirigi mengatakan pemerintah daerah di tingkatkan kabupaten dan provinsi segera tanggung jawab dalam rangka perlindungan serta memberikan kenyamanan bagi masyarakat sipil yang sedang terancam hidupnya oleh kekerasan militer Indonesia TNI Polri. Selain pengungsi, aparat keamanan juga membangun pos raksasa di distrik Embuga yang membangun jaringan Telkomsel, Wifi, membuka togel, dan membuat bisnis militer di Kabupaten Nduga. Jelas-jelas hal ini merupakan basis militer dalam rangka operasi militer di Nduga, katanya. Nirigi menuntut Kapolres Nduga, Pangdam Cendrawasih, dan Kapolda Papua segera bertanggung jawab dengan adanya pengungsi Nduga dengan secara transparan dan terbuka di publik. Kami pelajar dan mahasiswa Nduga se-Indonesia menolak keberadaan TNI Polri, katanya. Nirigi mengatakan negara kesatuan Republik Indonesia segera bertanggung jawab atas kehilangan jiwa dan nyawa pengungsi Nduga karena operasi militer di Kabupaten Nduga tahun 2018 akibat adanya kontak senjata antara TNI Polri dan TPNPB OPM. Maka masyarakat yang mengungsi terdapat 4.276 pengungsi di distrik Mapenduma, 4.369 pengungsi di distrik Mugi, 5.056 pengungsi di distrik Yigi, 5.021 pengungsi di distrik Yal, 3.775 pengungsi di distrik Embulmu, Yalma. Para pengungsi juga tersebar di distrik Kageam sebanyak 4.238 jiwa, di distrik Nirkuri 2.982 jiwa, distrik Inigal sebanyak 4.001 jiwa, di distrik Embua sebanyak 2.021 jiwa, dan distrik Dal sebanyak 1.704 jiwa, katanya. Nirigi mengatakan banyak ibu-ibu yang melahirkan di hutan karena kesulitan mengakses pertolongan medis. Banyak kondisi balita yang tidak bisa mencukupi gizi dengan baik saat berada di tempat pengungsian karena bahan makanan yang dibutuhkan tidak tersedia dengan cukup, bahkan ada masyarakat sipil yang diperlakukan semena-mena oleh aparat hingga meninggal dunia di beberapa kampung, katanya. Nirigi mengingatkan kepada pemerintah Indonesia terkait pembunuhan PDT Giyimin Nirigi yang belum diketahui keberadaannya oleh pihak keluarga karena PDT tersebut telah dihilangkan paksa oleh aparat militer di distrik Mapenduma dengan cara membakar honai, katanya. Nirigi mengatakan jika pemerintah Kabupaten Nduga tidak mampu melindungi, mengamankan warga Nduga, maka segera kembalikan atribut SK Kabupaten Nduga. Jokowi segera hentikan invasi militer besar-besaran ke tanah Papua untuk membangun Kapolda, Kapolres, Pangdam, dan lainnya di 3 daerah otonomi baru DOB ilegal di tanah Papua, katanya. Lanjut Nirigi, Dewan Pimpinan Cabang Malang, Surabaya, Divisi MS SJTM Pemerintah Negara Republik Indonesia
Gubernur Provinsi Papua dan pemerintah Kabupaten Nduga segera melakukan evakuasi kemanusiaan terhadap 60 ribuan pengungsi akibat konflik bersenjata antara TNI Polri versus TPNPB Kodam 3 Ndugama semenjak 4 Desember 2018 hingga saat ini. Kami menekan kepada Persekutuan Gereja-Gereja Indonesia PGI dan lebih khusus Gereja King GMI di tanah Papua untuk ikut menyuarakan ketidakadilan yang terjadi terhadap pengungsi Nduga sebagai umat Tuhan di tanah West Papua, katanya. Nirigi mengatakan Presiden Joko Widodo segera membuka ruang dialog damai yang dimediasi oleh pihak ketiga yaitu PBB untuk mencari solusi demokratis bagi penyelesaian konflik bersenjata antara TPNPB dan TNI Polri di seluruh wilayah Papua Barat. Nirigi mengatakan pemerintah Indonesia segera menggelar referendum sebagai solusi demokratis. Di era modern ini tidak patut ada penjajahan bagi sesama manusia. Pemerintah Indonesia dapat merumuskan mekanisme referendum bagi bangsa West Papua sebagai solusi demokratis guna pemulihan kemanusiaan bagi rakyat Papua, katanya.